Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Rahayu. Baik pemirsa Pakak TV dimanapun Anda berada, ketemu kembali hampir aku, wong sing paling ganteng sak Pakak TV. Nggih ngoten nami. Jenengan pun gujeng ta lah. Kuwi malah pun mboten sias pun. Ketemu malih hari kula Rinto Siam pemakunya Jolenden yang sore hari ini ya, ada beliau-beliaunya yang sangat fenomenal ya. Yang di sebelah kiri saya adalah Habib Muhammad Muksin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Pripun kabare Bib? Sehat Pak Rinto. Barakallah. Mugi-mugi tansah paling sehat ya Bib. Amin. Wah ini luar biasa. Ini Habib satu ini ya. Wis gak ngerti isu awan, bengi, sore, gak ngerti medan, apapun giat yang mengandung positif, beliau selalu turun jalan. Ini Habib yang satu ini harus monggo 1 jam ke depan kita dengarkan tausiahnya beliau memberikan wejangan tentang musik, tentang seni, tentang budaya. Juga sugeng rawuh kagem Ustadz Rocker Bawis, aku nyeluk Rocker. Terus jenenge Wapi. Ustadz Vicky. Tapi saya karena selaras dengan beliaunya, senada dengan beliaunya, tak panggil Ustadz Rocker. Nggih. Sugeng sonten Ustadz. Kabaripun pripun? Alhamdulillah. Sehat-sehat nggih. Waduh. Siamipun kados pundi? Posone. Insyaallah. Alhamdulillah, kula ngedukaken nggih. Amin. Kula mokel pisan. Alhamdulillah. Gara-gara niku enten demo wingi niku. Oh kemarin itu. Nggih. Insyaallah. Nggih, pun kita tinggal dulu ya tentang demo ya. Iya. Sing penting ya apa wae disapi. Betul. Apalagi ini bulan puasa Puasa. ya. Bagaimana kita mengejar kebaikan untuk diri kita. Wis aja ngurusi wong liya. Lek awake dhewe sing rusuh. Ngaten. Ustaz nggih nuwun sewu. Lah ini gini, pada sore hari ini kok banyak sekali ya WA terhadap Pakak TV tentunya. Mau mengondisikan tentang ya apa sih musik ambil Islam iki, tatanan seni ambil Islam iki ya apa. Biar pemirsa Pakak TV itu memahami Ustaz nggih. Lah, ini langsung aja saya nodong Ustaz nggih. Betul apa-apa Ustaz? Nggih, monggo. Aduh, alhamdulillah. Ini loh ya. Nggih. Ini yang tidak terasa sekali. Lek wong sak nyawa ya ini. Selaras dengan langkah-langkah tentang seni, tentang budaya, tentang hal-hal yang mengandung religi. Ya, Ustaz ya. Nah, ini saya ada satu pertanyaan yang dimana pertanyaan muncul dari beberapa tanggapan pemirsa Pakak TV. Nuwun sewu. Ben teman-teman Pakak TV ku cek jelas Ustaz. Nggih. Ngeten Ustaz pertanyaan ini ku. Pandangan tentang musik dalam Islam ini, nggih. Setelah mendalami agama, bagaimana pandangan Ustadz sekarang terhadap musik, terhadap modern. Saat ini jenengan mboten genjang-genjang malih ya. Lek mboten ndamel telur dobel. Amargi kula ngalamin nggih. Lah, saat ini peralihan dari musik sakmenika panjenengan lelampahan pendakwaan pripun. Monggo katuran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Tetes makaten. Nggih. Kita harus memandang semua segala sesuatu dalam ilmu usul fiqh itu adalah alasya ini adalah al-ibah. Jadi kabeh iki ya diolehno di Islam kecuali semua yang telah memang nyoto secara hukum itu adalah halal dan haramnya sudah jelas. Jelas nggih. Apalagi ini adalah bentuk amaliyah untuk konteks kita dalam berdakwah. Nah, konteks kita dalam berdakwah dalam Islam, apabila itu tidak ada mudarat, ya sah saja. Oh iya, iya. Mubah, dihukumi mubah. Apabila tidak
terjadi efek yang mudarat yang berbahaya untuk kita pribadi atau yang lainnya, fa insyaallah ya sah-sah saja. Ngoten. Ya itu dalam kaitannya dalam ranah usul fikih. Jadi dalam ilmu usul fikih seperti itu. Jadi al-asya itu segala sesuatu ya al-ibahah kalau memang tidak ada hukum secara normatif ini halal haramnya dalam Islam ya memang al-ibahah boleh-boleh saja. Nah, kembali kepada khilaf ya min jumhuril ulama ya kita ambil wong itu ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama untuk mendapatkan sebuah hukum itu kan ijtihadnya para ulama. Dan kita kembalikan juga ijtihad para ulama dan fikih ini adalah dzon daripada manusia. Prasangkae menungso kan yang bisa menghukumi segala sesuatunya itu hanya Allah. Dan semuanya makanya kenapa Rasulullah menyampaikan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung daripada niat kita. Niat itu ngaten nggih. Nah, sapa sira sing balekno iki mau niate nang Gusti Allah nang Rasule. Mangkana hijratu ilallah wa li rasuli, fakana hijratuhu ilallah wa li rasuli. Jadi apapun tuh makanya saya menikmati saja. Saya dulu pakai celana double, pakai rambut gondrong. Iya, saya nikmati saja. Wong ini saya sampaikan, ini saya nikmati dalam rangka saya dalam ranah dakwah. Nggih. Ngerti umpaan papane. Umpaan papane. Jadi seperti ini dulu. Kita wis gak usah ndelok ado-ado zamannya Rasulullah. Di sana pun juga harus masuk dalam era yang begitu kelam yaitu zaman jahiliyah. Beliau masuk itu zamannya jahiliyah. Dan beliau paling bisa menempatkan sesuatu itu pada makomnya Rasulullah. Jadi gak mungkin antem kromo karena fa bima rahmati minallahi lintalahum ya. Apa yang telah rahmat yang diberikan kepadamu Muhammad ya kudu iso nyampe nang mereka semuanya. Ya, lau kunta faddan walidul qalbi lam faddu min haulik. Lah awakmu keras ati nyampekno dakwah iki mau nang apa nang hambaku nang bakal dadi umatmu sing bakal dadi umatmu lam faddu min haulik. Keplayon kabeh. Nah, makanya kuncinya di situ adalah fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Lho ada tiga toreko. Wis sepurone lek mereka senang musik, mereka senang khamr, fa'fu dulu. Dimaafkan dulu. Ya Allah, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Suwono ampun nang Gustimu, nang aku. Lho, itu lho rahmate Gusti Allah. Ya, wasiat kula syai. Kasih sayangnya Gusti ini nang hambane iki melebihi segala sesuatu. Wasiat kula syai. Sampai kekasih Allah aja diberikan makom yang seperti itu. Ojo ngamukan. Jadi jangan berkeras hati. Lembutkanlah hatimu. Lah saya kira dakwah mbek atos-atosan. Nah, ya keplayu kan. Nggih. Ya gak mudeng, ya gak playu. Ya keplayu-playu nggih. Leres nggih, makaten nggih insyaallah. Nggih. Makanya kenapa Islam pun bisa sampai tersebar begitu nyata, begitu masif di Nusantara ini karena peran-perannya para wali-wali Allah dulu. Sunan Kalijogo salah satunya yang akhirnya bisa menerjemahkan budaya Nusantara Islam kepada budaya Nusantara. Nah, memperkenalkan itu dengan tembang-tembang dengan syair. Dengan syair. Contoh apa yang viral sampai sekarang yang sampai sekarang sering kita dengarkan dan kitanya langgamkan. Tombo ati iku limo sawarnane. Apal. Itu adalah rentetan dari antara para sahabat, dari para salafus saleh, para tabi'in ke salafus saleh. Itu ada di kitab Al-Adhkarnya Al-Imam An-Nawawi. Dawaul qalbi khamsah, obate ati iku ono 5. Nah, kamu dijelentrehkan dalam versi bahasa Jawa, dalam langgam Jawa menyesuaikan masyarakat pada saat itu. Boleh langsung dawaul qalbi khamsah keplayon kabeh Pak. Play itu. Play wong ngajali batak durung teteh. Alit sing ngoten ring. Apa
Sik mboten saged karena lisan kita memang bukan lisan Arabi. Nggih. Lah, Alhamdulillah. Sunan Kalijaga menyadari saya bukan Kanjeng Nabi. Ya lek Kanjeng Nabi lisanan Arabian ya. Jadi diberikan lisan yang fasih. Nah, yang bisa memahami kalam-kalam masyarakat Jalia pada saat itu. Lah Sunan Kalijaga iki ya sapa? Aku ya belajar nang mbah-mbahku biyen. Nggih. Bos ilat Jawa. Makanya diterjemahkan oleh beliau dengan Tombo Ati yang sampai sekarang viral. Bahkan semua pendakwah, santri-santri pendakwah hafal OP gitu yang memviralkan saat ini. Ya ini loh, pemirsa Pakak TV, monggo ya. Bagi pemirsa Pakak TV yang mau bergabung dengan kita, ya, ayolah bareng-bareng adus pituture konco-konco iki. Dari Habib, dari Ustadz, monggo kita bareng-bareng. Ya ayo, begejekan yo ayo, musik-musikan yo ayo, gawe cara dobol-dobolan yo ayo. Ning aja lali. Ngoten aja. Aja lali. Sapa sing gawe urip awake dhewe? Ayo ya, aja lali. Nah, ini kalau tanggapan Habib gimana, Habib? Iya. Musik dengan agama tadi, Habib. Antara musik dengan agama. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jadi saya sepakat pada dasarnya segala macam sesuatu ya, itu sebetulnya dasarnya dihukumi halal, dihukumi boleh. Boleh toh ya. Sampai kemudian turunnya hukum yang menjelaskan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu sudah jelas, haram sudah Jelas. begitu. Nah, adapun saya pribadi ini sangat dekat dengan saya dunia musik ini. Karena saya ini lahir dari keluarga pemusik, dari keluarga musik. Ayah saya itu penyanyi. Juga rock. Sempat rock dulu. Wah. Dulu sempat ngerok ayah saya itu dulu mulai tahun 90-an atau tahun 8 bulan. Ya, itu pernah ngerok ya, saya masih dari zaman di TN dulu sampai kemudian sempat di Bali juga ya. Cuman yang bisa saya ambil kesimpulan atau ambil ibrah pelajaran daripada apa yang dilakukan oleh ayah kami. Ya, beliau itu ketika masih ngerok ya zaman itu, beliau manggung di kafe di Bali. Seperti yang kita tahu, kafe tempatnya khamar. Iya. Apalagi Bali. Luar biasa. Luar biasa. Dan alhamdulillah, tahaddus bin ni'mah, ayah saya bersih, nggak pernah kesentuh dengan khamar, nggak pernah kesentuh dengan barang-barang haram. Padahal ayah saya penyanyi kafe. Penyanyi rock di kafe. Tapi ayah saya pada saat itu, ini ceritanya ayah saya, beliau bahkan untuk menjaga keislamannya, untuk menjaga syariat Islamnya, beliau sampai punya chef sendiri untuk masak. Karena takut kalau misalnya masaknya misalnya haram apa bagaimana, beliau kamarnya satu-satunya kamar di kontrakan atau di kos-kosan tersebut yang punya pagar, biar anjing nggak bisa masuk. Oh iya kan di sana banyak anjing. Nah itu ayah saya betul-betul menjaga keislamannya dengan seperti itu. Apakah kemudian rocknya berkurang? Enggak, tetap nyanyi rock. Tetap di Purple nomor 1 tetap. Nah, pakai di Purple. Wah. Ayah saya itu biasanya tribut di Purple biasanya dari dulu. Sampai sekarang tributnya di Purple terus ayah saya itu. Sampai sekarang. Kalau misalnya nyanyi rock kayak kemarin ini di ATV nyebut TV lain, mohon maaf ya. Tapi di stasiun TV sebelah beliau tribut di Purple beliau di sana di TV sebelah. Ya seperti itu. Apakah ketika beliau ngerok, apakah ketika beliau bermusik berkurang Islamnya? Tidak. Amin. Syariatnya tetap dipegang. Ya, tapi ngeroknya pun tetap jalan begitu. Amin. Nah, itu ya seharusnya seperti itu memang. Ini Ustaz dari abahnya beliau ini punya aliran rock. Jenengan ya juga rock nopo dangdut nopo lonceng sih Ustaz jenenge. Jenengan juga rock rumen. Alhamdulillah. Naminipun napa grupe Platen. Wah, Platen. baik pemirsa Pakak TV ya, ini salah satu Ustaz yang fenomenal, nyentik dan selaras dengan darah saya, sehingga beliau dulu punya grup namanya Plat N. Beliau juga
juga sebagai vokal napa? Vokalis. Ecek-ecek. Oh, vokal. Makane suarane merdu ngeten. Iya. Virus tok lek ngene iki wis. Lek ketemu selaras ngene iki akeh lupute omonganku ini. Karena apa? Saking senangnya. Menyampaikan segala sesuatu itu kita harus kontrol. Tidak harus terlalu euhera, jangan terlalu senang. Bahwasanya apa yang diberikan sama kamu bentuk kesenangan pun harus tahu asal usul kesenangan tersebut ya. Itu. Terus ini juga ada Ustaz nuwun sewu. Kok yo liyane Ustaz tok ayo WA iki Barindo tolong WA aku sampai nang jadi Pak Ustaz, Pak Ustaz Rod yo. Aku kadung kesemsem lho ngono barang iki yo apa sih? Tekok noni, aduh noni. Nggih. Masyaallah. Niki Ustaz, jenengan selaku penyanyi dulu juga rocker. Apakah ada rasa tertekannya jenengan selaku vokalis sekarang menjadikan pendakwah ini? Apa yang menjadikan motivasi? Ustaz, nyuwun sewu. Pangapunten. Nggih. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah di saat saya mulai awal mengikrarkan diri untuk terjun ke dunia musik, itu saya kembalikan kepada apa yang saya bahas tadi di awal adalah niatnya. Nah, terjun ke musik dulu, iya. Ustaz. Jadi di saat saya terjun ke musik, sebelum itu ada yang perlu ditertibkan adalah niatnya. Jadi meniatkan apapun itu adalah ya wis aku kawulane Gusti, oleh amanah mbek Gusti, wal takum minkum ummatun ya dauna dal khair ya. Kuntum khairu ummatin, awakmu sebaik-baik umat ya. Sing kudu nyampekno nasihat, nyampekno kebaikan. Nah, itu yang saya pegang. Kembalikan kepada yang memberikan amanah. Seperti yang didawuhkan Abar itu tadi adalah yang memberikan amanat Allah dan Rasulullah. Itu yang saya pegang di awal. Jadi akhirnya di saat berjalan, tekanan, cibiran, godaan, kudoe kadang vokalis boys. Lah nggih. Masya Ustad, kan saya rolet tadi Ustad ya. Vokalisnya boys, mesti yo mbok rondes, ya gadis niku wis padha kesengsem ya. Tapi ini kula ini buktine lho. Sampai saniki lho. Tolong sampaikan pertanyaan kula dan Ustaz rocker niku kula kesem sembari ngoten nih ngantos saniki jenengan. Itu yang perlu kita tata adalah niat. Karena niat itu adalah yang membawa pengaruh, membawa langkah kita itu semakin dipermudah, semakin diangkat sama Allah itu melalui niat dulu. Nah, makanya kenapa saya tekankan apapun di dakwah saya itu innamal a'malu binniyat. Ditertibno niati. Nah, jadi di saat niat kita itu diombang-ambingkan oleh was-wasi nafsu atau setan, fa insyaallah tetap balikno terus kerelnya. Kayak keris ngoten lho bar itu. Nggih. Dadi menggak-menggok tapi tetap madhep-mantep nang Gusti Allah. Nah, niku. Itu filosofi yang sangat keren sekali wong Jawa ya. Keris niku menggak-menggok tapi tetap balik nang Gusti. Nang niati, nang ngawiti, nang bibit kawite nggih menika lillah wa lirasulillah. Nah, itu yang harus kita toto teman-teman. Jadi godaan di saat kita berjalan itu mantap. Sing eling ambek dawuh Rasul. Sing eling ambek dawuh Gusti Allah. Ngaten terus. Jadi akhirnya apa yang kita niatkan, aku ben-benan iki mau sebagai wasilah kok. Sebagai jalan saya untuk memahamkan kalam-kalam Allah, kalam-kalam hadisnya Rasulullah. Ya sudah. Saya enggak gentar sama sekali. Makanya yang diingat akhirnya hadisnya Rasulullah, tazalu ta'ifatum min ummati dzahirina lil haq, sing tetep zahir ambek kebenaran ya. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Itu yang tetap saya ingat. Gak ono Pak RW ngece aku musuh aku. Mari ngene lek Gusti Allah ndudono kabeh. Ya. Dulu saya paling dimusuhi di kampung saya, Pak. Lho temenan. Saya itu paling dimusuhi karena awal saya punya studio di dalam kampung yang sempit di tengah kota. Kampung Gang Tikus itu, Pak. Di tengah-tengah itu. Nah, dulu sampai pernah diliput sama beberapa TV lokal karena studio paling
favorit di Kota Malang ya. Paling ramai mulai isuk sampai para isuk bukae. Lah, wis ini arek macam-macam dari banyak komunitas, arek punk, arek reggae, rock and roll karena kebetulan saya father foundernya Rock and Roll Forum. Saya membuat satu forum yang bernama Rock and Roll Forum. Yang sempat kita bikin album tour dulu itu ke 20 kota. Jadi akhirnya ya panggone arek. Tapi manusia ini selalu melihat pada sisi zahirnya. Kebanyakan seperti itu. Nah, makanya itu yang perlu kita terobos mitosnya itu. Perlu kita terobos mitosnya agar kita lebih bisa memaknai bahwasanya apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah jangan pernah menaruh prasangka sekecil apapun terhadap hambanya Allah. Nah, sak modele fasik, sak modele fajir, model preman sekalipun ojo kan suudon. Ojo kon sepelekno. Bahkan Rasulullah pun dulu dengan kelasnya Umar bin Khattab, dengan Khalid bin Walid tidak pernah menaruh suudon karena itu dia hanya sekedar pendakwah, menyampaikan Rasulullah itu pembawa risalah. Akan tetapi apapun bentuknya hidayah Allah itu adalah hak prerogatifnya Allah. Oh iya. Begitu. Makanya dulu Rasulullah paling senang lek ndongakno Umar bin Khattab. Apabila Islam bakal duwe model kayak Umar ngene. Oh, Islam ini tambah hebat. Ngoten. Amin. Akhirnya dikabul sama Allah. Wah, menjadi ujung tombak. Nah, akhirnya premanisme yang masuk dalam Islam. Islam pun nggak pernah mengecam karena kita pandang semuanya dengan rahmat. Itulah bentuk kasih sayang Allah. Siapa tahu dia walinya Allah, siapa tahu dia walinya Allah gitu. Makanya dulu saya terobos mitos. Di saat saya dimusuhi di kampung saya, dimusuhi banyak orang. Delok wacane saya antum dulu ya kalau. Makanya di feed saya di Instagram tidak ada yang saya hapus, Mbak. Masa lalu saya. Untuk memori, untuk kenangan. Bukan kenangan, buat ibroh, li akhdil ibroh. Buat orang itu mengambil pelajaran. Gitu. Dan tidak ada yang tahu kalau saya dulu itu santri. Rone moro-moro dadi anak band, moro dadi rocker. Begitu orang tahu kaget temenan lagi arek tau nyantri ya takokno nang pondokku lek gak percaya. Temenan lagi putune ya iki ya takokno nang mbah-mbahku ya. Takokno nang bulek-bulekku gitu. Tapi saya tidak pernah. Jadi saya itu dulu tidak pernah mengannounce saya itu seorang santri. Bukannya saya itu malu, bukan. Agar ini nanti di saat Allah membuka semua hijab dan tabir saya, ini akan menjadi sebuah ibrah. Pelajaran. Bukan istizhar untuk sebuah, bukannya memasyhurkan sebuah kemaksiatan, kemungkaran, bukan. Ini bukan kemaksiatan, ini bukan kemungkaran. Kita ini lagi dakwah kok gitu loh. Tapi mereka lagi ditutup hijabnya. Nah, di saat orang sudah terbuka hijabnya, oh ternyata Gus Rocker gitu. Makanya lakop itulah yang saya ambil dari teman-teman itu. Bukan saya melakopkan diri. Wah, asik tagline gitu. Ben ngerti kan. Iya. Betul. Ternyata teman-teman yang melakop saya dengan julukan Gus Rocker. Wah, asik iki. Nah, Ustadz Vicky terlalu resmi. Ustadz Rocker terlalu resmi ono Ustadz Gus Rocker. Gus wong jenenge yo bagus. Iya. Akhirnya itu yang lebih saya nikmati untuk menjadi tagline saya berdakwah. Dulu saya paling dimusuhi di kampung non saya bahkan sekelas. Nggih. Lah amati ngeten, Gus. Kula nginah den ngalamin ngoten niku. Ten kampung kula jamane nggih krana dobel rambut gondrong. Tapi lek kula ngantos sakniki. Nggih. Amati kula niki sampun kedapuk dados niku lho. Pelestari seni dan budaya. Ya. Lajeng kados jenengan niki enten tangrete. Nggih. Mbah Rindo niku ketoke rambutnya disingit ngoten barang. Lah niki alhamdulillah pemirsa Pak TV Gus Rocker niki sampun dipotong rambutnya. Ganteng-ganteng. Ngawet-ngawetno amanah Gusti. Ya sebenarnya dulu itu gondrong itu kan ada sanatnya, wonten sanatnya itu adalah dari sunnahnya Kanjeng Rasul. Oh, nggih. Maksudnya ada mata rantainya. Niatan itu ada mata rantainya karena nguripi sunnah Kanjeng Nabi. Nah, masa gondrong tapi kudu tetep ganteng kan ngoten ta. Nggih. Disisir kados Sabarinto, diudeng lho itu alamillati wa sunnati Rasulillah. Ngene iki lho. Untungnya aku bersahabat sama beliau ini. Ya.
Mas aku wis kewut ya jarine arek ngalam wis kewut. Senengane ngecupros. Si oleh lem-leman teko beliau. Saestu itu. Lem-lemannya beliau. Ini saya anggap adalah doa untuk Amin, saya. amin, amin. Ya, itu pemirsa Pakat TV. Sangat luar biasa ini. Iya, saya kebetulan saya tinggal di Mekah, alhamdulillah. Tahun kemarin, persis tahun kemarin waktu puasa saya diundang oleh Allah untuk ziarah ke Baitullah dan di Makkah Madinah untuk ibadah umrah ya, jadi saya tinggal di sana. Isaroe kon gondol. Ki Vicky awakmu stowo nguri-nguri sunahku. Saiki mumpung awakmu ndek kene ndek kampungku ngoten dawuh Kanjeng Rasul. Delen kene mben cek iso tak panggil maneh, tak undang maneh. Ngoten alhamdulillah. Niki kula dengan doaken. Amin, amin, amin. Amin. Ya Allah, amin, amin. Abari tuku amin. Segera korip insyaallah. Tok pun niki ditungone niki. Sama kru Pagat TV apa ugi segera diundang semuanya. Kita yang hadir di sini. Nggih, matur nuwun. Lajeng niki kok enten WA malih. Lah lek niki kagem Habib Mose, nggih monggo. Pak Habib kok niki kok bisi mawon. Nggih. Pak Habib kok gak ngomong blas ngoten iki. Lara untun apa Mas? Niki ono WA iki lho. Ono yang ngomong nggih niku Beb. Niku lek kula sing muncul niku enten iki mbok saking nggih kanca-kanca dolen. Siap. Lah niki lho. Anu Mbah niki lho Habib kok boten ngomong. Kok menentok. Nggih niku. Masyaallah. Niki menawi kagem jenengan niki kados pundi tentang hiburan kali seni Islam menurut kacamatanya Habib niku pripun gitu lho Beb. Hiburan dan seni dalam Islam. Seni dalam Islam nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebetulnya jawabannya itu hampir-hampir sama seperti yang pernah saya sampaikan di podcast yang lalu, yang kemarin. Oh yang kemarin itu ya. Kemarin kita kan podcast juga dan itu saya sedikit memberikan kalimat itu. Pada dasarnya apapun yang dilakukan itu tidak boleh mengganggu dan tidak boleh bertentangan dengan syariat. Tidak boleh bertentangan dengan usul fikih. Usul fikih itu artinya dasar ilmu agamanya. Ya, contoh misalnya kalau kita hiburan, kita berseni dalam Islam, itu boleh-boleh saja. Bahkan seperti yang tadi Gus Vicky sampaikan, Islam masuk ke Indonesia itu dengan seni. Nggih. Masuk kemanapun sebenarnya. Masuk kemanapun. Lewatnya kayak Sunan ya. Lewat seni, lewat budaya. Di Cina, dimanapun. Masuknya lewat Tiongkok semuanya lewat seni budaya. Nah, contoh misalnya ada namanya, kalau saya salah tolong dikoreksi ya Bang. Iya, siap. Namanya ada Sunan Bonang. Iya. Sunan Bonang bawa seni. Iya, bawa seni betul. Nah, kemudian Sunan, apalagi Sunan Gresik mungkin, atau Sunan Giri mungkin ya. Kemudian juga ada lagi Sunan Muria, Sunan Kalijogo yang paling terkenal tadi lagu Tombo Ati. Itu masuknya dengan seni dan dakwahnya disebarkan dengan seni dan hiburan. Betul. Ya begitu. Dan tidak sedikit orang yang saya tahu, alhamdulillah, menemukan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, baik mu'allaf menjadi seorang muslim, jadi saudara kita, atau taubat dari orang yang awalnya agak jauh dengan Islam kemudian menjadi orang yang dekat dengan Islam, jalannya lewat seni. Ya. Saya pernah menemukan orang-orang seperti itu yang terenyuh, yang hatinya terketuk ketika mendengarkan syair-syair Islami yang dibalut dengan budaya Jawa, dibalut dengan budaya-budaya kenusataraan, hatinya terketuk, kemudian mereka menjadi seorang Islam yang lebih baik. Nah, jadi ini wasilah, jalan. Allah Ta'ala memberikan jalan itu. Dan kita bisa menggunakan asalkan tetap berkoridor dengan syariat. Contoh misalnya, ya, misalnya nih, mohon maaf ya, tentu kita berseninya juga dengan adab yang baik.
dengan akhlak yang baik, ya. dengan perilaku yang baik, apa yang dinyanyikan yang baik, ya, apa yang didengungkan, apa yang disampaikan itu hal-hal yang baik atau mubah lah minimal, kalau tidak baik ya mubah lah minimal begitu. Nah begitu insya Allah ketika itu terjalan dengan baik, Allah akan memberikan wasilah hidayah kepada para pendengar itu tadi gitu. Insya Allah seperti itu jawaban dari saya, Mbak Rinto. Mudah-mudahan bisa difahami lah dengan seperti itu. Siap. Budaya dan Islam atau seni dengan Islam tidak bertentangan dan tidak perlu dipertentangkan, karena semua itu wasilah minallah, semua itu adalah jalan turunnya hidayah, jalan turunnya berkah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Ini juga kadang takon terus ya ada ini. Alhamdulillah. Yo apa sih? Insyaallah. Pemirsa Pakar TV, di sini sahabat saya itu Habib ya. Gantian kalau takon kok uyan-uyalan gini. Sampai bingung aku. Ini gini, Beb, ada untuk Habib ya. Menurut Habib, bagaimana cara terbaik mengemas dakwah? Mengemas dakwah agar tetap relevan dan menarik bagi generasi muda. Sebentar, sebelum menjawab, pemirsa Pakar TV, tak jak delok Ustadz Roki rupane. Wis buka kacamata. Tiba luwih ganteng ini tak jano. Allahu Akbar. Ustadz, temenan Ustadz. Aku malah iri ambek jenengan iki. Nek sampe buka kacamata. Tapi lagi kacamata kenapa? Tak kayak kacamata mana ya? Nah, karena identitas jenengan ngaten Ustaz rocker gitu. Memuji itu berarti memuji Allah. Dasarnya memuji Gusti. Kira kembali ke Habib niku wau ngaten, Dek. Siap. Ada seliweran tadi lo tibano Ustaz rocker yang ganteng. Karena terbuka tadi lo. Nggih. Kalau ganteng sih ganteng Barinto. Ndak. Ya, makasih matur nuwun Habib, matur nuwun Ustaz. Nggih. Izin ngapunten saya jawab tadi pertanyaan tentang bagaimana cara berdakwah kepada kaula muda atau kepada generasi muda zaman sekarang sehingga lebih masuk, iya. Yang saya kebetulan mudah-mudahan masih dihitung anak muda saya ini ya, mudah-mudahan. Saya ini harusnya masih dihitung anak muda lah. Saya masih kelahiran 95 kan, harusnya masih milenial lah ya. Wah. Harusnya loh ya, Iya. Ya kalau Gus Wiki ini sudah jangan ngaku milenial, sudah ada beda ini. Tapi ngaku 17 sih. Dia berwarna kayak gitu. Insyaallah. Nah itu. Moga. Yang saya tahu dari orang-orang, teman-teman saya anak muda itu, mereka kepingin disentuh logikanya dalam beragama. Mereka tidak ingin beragama hanya mengikuti dogma-dogma atau hanya sekedar doktrin-doktrin belaka. Tapi mereka kepingin disentuh logikanya, kepingin disentuh otaknya, bahwa kamu tak suruh sholat alasannya ini loh, bukan sholato, bukan gitu, tapi sholatlah kalian karena ini karena ada karenanya. Sodako kalian, kenapa harus sodako? Karena ini. Itu harus disentuh otak dan hatinya. Itu teman-teman saya kalau diskusi sama saya, kalau ketika saya menjawabnya dengan doktrin atau dogma seperti pokok ngono, mereka tidak senang. Nah iya benar. Mereka tidak mau dengan jawaban pokok begini, tidak mau mereka. Mereka mau dengan jawaban-jawaban yang memiliki logika. Makanya sampai lihat sekarang ustadz-ustadz yang lumayan mulai dikenal masyarakat di luar sana sekarang itu adalah ustadz-ustadz yang mereka bisa menjelaskan dengan logika yang baik. Tata cara berbicaranya pelan, teratur dan baik. Sehingga anak muda paham, oh ini alasanku harus beragama Islam dengan baik. Oh ini alasannya. Itu mereka seperti itu. Yang pertama, pelan, teratur, terarah ya. Pelan, teratur, terarah. Ya. Dan baik ngomongnya. Iya. Kalau dalam agama diajarkan kaulan layyinan, ya sesuai ya Gus ya. Kalau ini artinya apa Gus? Iya. Sesuai ya. Sesuai dengan orangnya. Kemudian kaulan hakiman, bijaksana ngomongnya ya. Tapi sadidan, tegas. Tegas tapi ngomongnya, bukan kelamar-kelamar enggak boleh. Iya. Tapi tegas ngomongnya, sehingga benar-benar salah-salah.
Cuman ada penjelasan tertentu di baliknya. Sehingga anak-anak muda itu paham. Itu yang pertama. Itu terkait dengan dogma pemikirannya anak muda. Nomor 2, metode dakwahnya pun juga harus disesuaikan. Seperti saudara saya Gus Vicky ini beliau kalau dakwah lewat TikTok. Lewat aplikasi TikTok. Itu kan ngikuti zaman. Zaman. Ya. Karena anak muda sekarang di TikTok. Saya nyari anak muda di lapangan kayak zaman dulu saya kecil, saya main ke lapangan tuh pasti ada anak-anak main sepak bola, ada anak-anak main layangan. Kalau sekarang enggak ada, Pak. Enggak ada. Otomatis ya anak-anak muda ada di mana? Ya di TikTok, di YouTube, di media-media sosial yang lain. Nah, dakwahlah lewat situ sehingga masuk ke mereka sehingga mereka mendapatkan pemahaman-pemahaman. Itu yang nomor 1 tadi, masalah dogma pemikiran agar menyampaikannya dengan cara yang benar sehingga masuk ke telinga, otak dan hatinya anak-anak muda. Nomor 2, sarananya lewat media-media yang memang mereka geluti, media-media sosial, TikTok, YouTube dan semacamnya. Nah, ada salah satu dinamika yang terjadi ketika orang dakwah lewat medsos. Pasti Gus Vicky pernah mengalami. Orang menganggap dakwah lewat medsos itu riya. Riya itu artinya sombong. Betul. Atau pamer, paham ya? Gus Vicky pasti pernah merasakan. Pasti pernah dong lapor sih ceramah di upload di YouTube lapor sih. Masih ada aja yang ini kan. Ada lapor di TikTok setiap kali ceramah ngomong jangan lupa follow TikTok saya. Pasti ada yang otaknya mikir Gus Vicky riya atau sombong atau apa, itu pasti ada yang begitu. Itu salah, Barinto. Ngapunten kalau saya boleh izin, hal kayak gitu malah sebaliknya. Dakwahlah kalian, syiarlah dengan kencang lewat medsos tersebut. Karena ketika orang-orang alim, orang-orang pintar seperti Gus Vicky diam, maka yang berbicara adalah juhala, orang-orang yang kurang pintar. Sehingga pemahaman-pemahaman agama tidak masuk ke masyarakat, tidak masuk ke umat. Maka yang harus berdakwah, yang harus punya medsos, yang harus punya metode-metode dakwah yang baik, ya orang-orang yang paham ilmu agama. Jangan sampai kemudian orang-orang yang punya ilmu agama, saya tidak mau main TikTok, saya tidak mau main YouTube, saya tidak mau main Facebook, tidak mau medsos. Diam di rumah, nggak ngapa-ngapain. Itu malah dolim, Mbak. Karena beliau melanggar ucapan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Baligh walau ayat. Sampaikan meskipun satu ayat. Lah gimana mau nyampaikan kalau nggak ketemu sama jalurnya, kan gitu. Nah, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi, Barinto. Terima kasih. Siap. Itu baik pemirsa Pak TV, jangan sudah mendengar sendiri apa yang jenengan sampaikan, apa yang jenengan pertanyakan kepada Habib Muhammad Muhsin, dengan sudah jelas. Maka belum jelas mungkin bisa rawuh ke rumah jenengan. Itu di alamatnya di mana, Habib? Di Jalan Terong Bumi Ayu. Baik pemirsa Pak TV, jika Anda ingin konsultasi tentang keagamaan, monggo. Kita mesti punya acara khusus kayak Istighosah itu, Beb? Punya majelis. Itu hari apa itu? Kebetulan di rumah saya ada majelis, kita baca Yasin dan baca sholawat bareng-bareng. Kemudian setelah itu ada kajian sedikit. Itu setiap hari Jumat 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Insya Allah mulai lagi setelah Lebaran nanti. Baik pemirsa Pak TV dimanapun Anda berada, ayo diumbah-umbah hati awake dhewe setiap 2 minggu sekali setiap hari Jumat di kediaman beliau dengan Istighosah, Bib ya. Kayaknya ya. Istighosah, ayo bareng-bareng. Aku dewi sik rusuh. Ayo bareng-bareng umbah-umbah hati awake dhewe agar bisa awake dhewe enak matine ya, biar khusnul khotimah. Nah, itu kembali Bib, matur nuwun atas penjelasannya. Lah ini oyo-oyoan maneh niki napa sih Ustaz kok oyo-oyoan jenengan
Terus kula nggih, kula tak dados jenengan. Lah niku malah bingung. Ini untuk kedua beliau-beliaunya ini saya sangat kagum dengan penjelasannya. Ini gimana? Gimana nuwun ya. Ya terima kasih Pak KTV dengan yang sudah bisa mendengarkan secara jelas apa yang disampaikan sama Habib, juga uraian daripada Gus Rocker ini ya. Nanti kita ketemu ya di darat ya. Tidak tahu. Insya Allah nanti bulan depan jenengan harus berfoto ria sama kedua beliau ini biar punya kenangan ya. Baik pemirsa Pak KTV, saya kembali membacakan WA dari teman-teman jenengan ditujukan kepada kedua tamunya Mbah Rido ini. Jika ada seseorang dari dunia hiburan atau seni yang ingin lebih mendalami agama tapi masih ragu untuk berhijrah, apa pesan dan nasihat Ustadz Rocker, juga nanti bagaimana argumennya Habib? Monggo didahului sama Ustadz, monggo Ustadz. Ini bagaimana ini menanggulangi tentang ya, jika ada sahabat kita mendalami agama tapi masih ragu untuk berhijrah. Ini pesan dengan pripun katanya. Monggo. Insyaallah pesan bagi siapapun yang ingin gak usah wedi lah perihal api gitu loh ya. Kayaknya gitu loh ya. Gak usah wedi. Iya, monggo. Yang penting nggih, kita cari partner ya. Cari sisian itu sing iso mendekatkan kita pada ilmunya. Nah, karena hijrah itu juga butuh ilmu seperti yang disampaikan Habib tadi, bahwa anak-anak Gen Z sekarang ini paling senang berretorika. Iya, betul. Gitu loh. Karena retorika itu kan ilmiah. Nah, mereka itu malah senang senang debat sebenarnya. Tapi bukan berdebat yang mereka itu ingin menunjukkan bahwasanya hal yang ingin pelajari beliau, anak-anak ini ingin hijrah secara beneran ini kan mereka itu juga butuh referensi yang mendalam gitu. Betul. Nah, makanya perlu ulama-ulama yang bisa supel pada anak-anak muda gitu loh. Saya juga tadi kayaknya juga setuju Ustaz. Habib mengatakan coba sentuh pola pikir dan hatinya. Betul. Itu loh. Itu gimana kalau jenengan? Monggo. Diterangkan kembali Ustaz. Jadi kalau kita sama generasi muda itu berikut itu karena memang dakwah ini yang seperti yang saya sampaikan di awal ya, la kunta fadlan walidul qalbi lam fatu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Lah ini adalah satu bentuk tahapan untuk kita menyampaikan, untuk kita berdakwah pada mereka. Fa'fu itu apa sih? Selain kita memaafkan dia, ya kita rangkul. Itulah bentuk rangkulan kita terhadap semuanya. Jadi pas dakwah nang wong sing ambune wangi mulai kelas pejabat sampai wong tukang becak ya kudu dirangkul. Sama tak wangi terus Ustaz. Baik, sakjane kula niki kenal kali Habib nggih. Mboten nate gak wangi. Alhamdulillah. Katut mah wangi. Nggih, dan niku lho. Apa malah beliau Jepang jual parfum. Juragan parfum. Lagi niku. Masyaallah. Nah, makanya jangan pernah takut untuk mendekat kepada Allah. Karena hidayah Allah itu selalu mendekat. Dan Allah itu selalu mendekat. Makanya kenapa disandingkan taufik dan hidayah. Nah, sebuah petunjuk apabila kita tidak nuwafik, ya, tidak wafako, kita tidak gelem nukobil atau menerima dakwah itu mau, ya akan tetap menjauh. Kita akan tetap jauh. Makanya apabila sudah kita menerima satu kebenaran, ikutilah. Luwe cinta. Luwe cinta. Nah, ya gitu ya. Dekatilah dengan siapa yang bisa kalian jadikan teman. Itu adalah seseorang yang bisa mendekatkan kalian kepada Allah. Begitu. Karena itu adalah teman yang sejati. Teman sejati kita itu adalah yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan. Wis ngayambe saya morek. Nah, nggih. Ketoke sepele. Dengan bahasa garapan atau apa sarkas ya. Wis ngayambes saya ku morek. Wis padha ngayambes arek.
Iki mau wis ngopi apa dorong wis padha ngempes. Lah semacam itu. Berarti dia mengingatkan akan kebaikan. Iya betul. Wa tausabil haq. Itu yang perlu kita dekati. Aja rek iku mau wis ukut anu Oke. oker arah arah lu lah iki ayah kalau itu harus kita hindari Betul. perlahan kita hindari tapi jangan dijauhi jangan dimusuhi itu konteksnya gitu ya. makanya perlu toriko itu perlu ilmu memang banyak ya makanya anak-anak Gen Z ini yang perlu kita dulu makanya saya tuh sebenarnya lebih nyaman dulu loh ya tapi iki wis kabeh iki wis lelaku Gusti ya. Saya itu waktu dulu lebih nyaman dakwah itu besir, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Di saat saya menjadi musisi, Pak. Nah, makanya kenapa sekarang kok sudah mendakwahkan alaniah apa ini terang-terangan. Ya karena memang wis lakune Gusti kayak ngene. Agar saiki mbok rondo iku ya cek iso tak dakwahi, gara ben-benan tok saya gitu. Karene wong Malang hancur jum. Lah kalau dulu saya nyaman itu memang dalam ranah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Wis iso cowedek ambare ben-benan, warek curhat, aku lah mbek makku bentino diseneni ngene-ngene. Sekone gak pengen diseneni ya urip ndek alas ya, apa urip mbek King Kong ngono. Nah, dulu seperti itu saya dakwahnya, merangkul anak-anak. Akhirnya anak yang bisa secara langsung terkontaminasi dengan narkoba akhirnya jauh. Amin. Nah, dulu itu. Akhirnya saya nggak pernah menyuruh langsung mereka untuk sholat. Sembahyang, sembahyang nggak pernah dulu. Iya. Tapi sesuai dengan Kanjeng Nabi dulu itu berdakwah itu ya langsung dengan awal. Dengan perilaku. Betul. Karena lisanul ahwal itu afsahu min lisanil maqal. Jadi lebih fase dakwah kita secara ahwal, secara harokat ini, secara gerak daripada secara lisan. Timbang ketok kakek ngomong. Kalau dulu saya seperti itu. Jadi moro-moro ya ngembes sampai anak bojo. Endo, sholat. Jadi di tempat saya dulu kan anak-anak komunitas band, semua arek tatoan sing gue semacam-macam anak-anak musisi ya. Akhirnya loh, setelah kita jamaah sama keluarga, sampean rock and roll kok sembahyang sih Mas? Gitu dulu itu. Iya. Loh, apa rock and roll gak oleh sembahyang? Loh, apa rock and roll gak kudu gak beragama? Saya gitu. Nah, ini satu suasana yang unik. Iya. Memang kalau dipandang secara lahiriah, sih kok iso koyo ngono. Nah, tapi katakanlah isian. Betul. Apa sing diomongno Rindo? Aja delok Rindone. Delok apa sing tak omong. Apa sing tak hadirkan itu ya. Akhirnya manfaat juga toh buat pemirsa Pakat TV sampai uyur-uyuran kayak gini iki. Muga-muga ya HP ku gak lemot nanti hang nanti ya. Saya mohon izin untuk pemirsa Pakat TV semuanya. Mohon izin. Nah, ini keterangan dari Ustaz seperti itu, Beb, ya. Jadi bagaimana kita kalau menghijrahkan tentang seseorang itu melalui seni dan musik. Kalau keterangan dari Habib kan Alhamdulillah. Itu tadi penyampaian dari Gus Fikik dari Gus Rocker itu sudah luar biasa. Tapi pemirsa Pakat TV njaluk ibu lho. Nah ini loh, aku njaluk ibu Habib gitu loh, Beb. Masyaallah. Iya, monggo. Nah, jadi kalau memang saya bisa sedikit menambahkan dari apa yang sudah baik dari Gus Fikik tadi adalah hidayah itu, Mbah Rinto, itu dijemput, bukan dicari. Oh iya. Bukan dikejar, tapi dijemput. Alangkah baiknya maksudnya. Bukan, memang kenyataannya hidayah itu dijemput. Bukan, jadi orangnya dulu yang punya niat untuk berubah. Jadi baik. Orangnya dulu. Nah, makanya kan menjemput namanya. Oh iya. Ya kan gitu kan ya. Kalau misalnya minta maaf, saya panggilkan ulama top dari seluruh dunia ngomongin satu orang. Orangnya belum punya niat mau berubah. Mau ulama sedunia dipanggil nggak akan berubah orang itu. Tetap punya pemikiran yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Maka dia dulu yang punya niat itu tadi yang sudah Masya Allah. Tadi saya baca pertanyaannya ingin hijrah, cuman baru kepengin niatnya belum niatnya belum keluar banyak kan niatnya itu. Maka niat untuk hijrah tadi dijemput.
Ya, karena Allah tidak akan merubah nasibnya suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum tadi yang merubah. Gitu. Termasuk juga masalah hijrah itu tadi. Maka ketika sudah ada perasaan kretek, aku kok pengen belajar agama ya, teruskan. Amin. Jangan berhenti. Cari teman ya. Cari teman yang bisa mendampingi, bisa menemani dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dari situ nanti Allah Ta'ala akan mendekatkan kita dengan hidayah, lama-lama ketemu nanti. Baik. Gitu. Iya. Ya. Baik pemirsa Pakak TV, mudah-mudahan bahwasanya saya berdampingan sama beliau-beliau ini enggak salah. Amin. Karena apa? Berniat untuk yang menjemput suatu hal yang baik tadi sehingga bisa menularkan kepada teman-teman yang membutuhkan. Itu aja. Nah, untuk itu saya mohon pesan dan kesannya Ustadz ya, sebelum menyampaikan biar luweh kesemsem pemirsa Pakak TV ini dibuka Ustadz kacamatanya, menyampaikan kesan dan pesannya Ustadz untuk generasi muda ini bagaimana ke depannya memahami tentang ilmu-ilmu Islam. Monggo Ustadz. Wis pokoke ngene lho Ker. Ah iya betul. Iki lho rek wis. Dadi Islam iki wajib ya. Intine lek awakmu kepingin berubah dadi api. Ndang. Karena memang kematian. Nggih, pangapunten. Ini langsung kan kita. Iya langsung. Wong awake dhewe iki lek jare wong Jawa urip ning donya memang mampir ngombe. Betul. Lek awake dhewe eling sak waya-waya bakal mati. Ndang budalno atimu menjemput kebaikan. Amin. Amin. Jangan pernah menunda hatta kebaikan sak cilike Kebaikan dan cukup. dan jupukan. Sekecil apapun kebaikan itu segera jemput. Amin. Mbok iku ana ketok ana paku ndek dalan ya, iku ana nyandungi wong sisino. Karena kalian merasa sak waya-waya bakal mati. Siapa tahu bisa jadi Allah yang menjadikan ini adalah nanti kunci saya masuk surga. Ridhone Gusti Allah. Ngoten. Nah, jadi simpel sebenarnya hidup ini. Lek kita mau kembang Kadang sing mengembalikan. garai angel ya wong Dhewe. Nggih. Karena ya masih menuruti nafsu, menuruti gengsi. Gengsi itu kan nafsu. Nggih. Menuruti was-wasi setan itu gengsi. Wis. Wah, koyo ngono. Kayak dulu misalkan saya, ya wis iki gondromo, ayo ndang dakwah nang arek sing ngono iki. Gitu ya. Di saat Allah sudah memberikan isyarat saya, ya wis gawe ya udeng awakmu imamah. Oh mosok dadi guru yo pacet sik ora gorek kae lah. Akhirnya ya itu ditemukan dengan guru-guru yang memberikan saya sanad akan imamah. Lu Gusti Allah itu kan makanya seperti yang didhawuhkan Habib Muhsin tadi sangat leres sekali. Jemput hidayah. Amin. Nah, Iya. amankan hatimu. Mayyumin billah ya di qalbah. Siapa mengamankan hatinya? Mayyumin itu bukan sekedar iman saja. Dua iman tapi gak kalau ngamanno atine kayak Gusti Allah untuk menjemput kebaikan itu tadi. Gak akan muspro, gak akan pernah diberikan petunjuk oleh Allah. Mayyumin billah ya di qalbah. Allah akan memberikan petunjuk tekan dalam hati. Akan dituntun terus kita. Allah. Ditemukan guru sing cocok yang sesuai Amin. dengan apa? Retorikamu itu tadi. Itu. Iya. Makanya diamankan teman hatinya. Ya Allah, kula nyuwun. Makanya di saat kita membaca Al-Fatihah ya, ihdinas shiratal mustaqim itu benar-benar dihayati. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus, bukan hanya lurus saja karena istiqomah ini mustaqim ini istiqomah. Terus menerus. Nah, shiratal ladzina an'amta alaihim. Koper. Lah ini loh. Karena mustaqim ini istiqomah. Betul. Lah, baru dijelaskan di ayat selanjutnya siratal ladzina an'amta alaihim. Dalan sing diparingi nikmat kagem sinten mawon an'amta alaihim niki. Wah, itu harus kita kaji, makane perlu ngaji. Mereka adalah golongan an-nabiyyin wasyuhada'i wassalihin. Dari golongan para nabi, saya istiqomah kok para kanjeng nabi, nabi-nabi terdahulu kita. Siddiqin wong sing siddiq sing jujur dan bisa percaya, orang-orang yang seperti itu yang kita
mohon petunjuk itu yang telah diberi nikmat kepada mereka. Wasyuhada, para syuhada, wasyolihin. Loh itu, sing temenanan tadi. Jadi kita begitu tidak hanya sekedar membayangkan saja, tapi mengamankan hati kita. Ya Allah, akhirnya Allah memberikan petunjuk lewat orang-orang sing diamankan tadi. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasyolihin. Nah, kok golongane para nabi. Sopo saiki nabi wis gak ono. Ya para penerus para nabi, ya para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Akhirnya kita dekat dengan para ulama-ulama itu tadi. Karena Allah mengamankan hati kita. Mengamankan. Iya. Nggih. Baik, Ustaz. Monggo dipun damel. Oh ngeten ya Allah. Diewak genam, guys. Iya namane nggih. Waduh, istimewa kalau ya, istimewa biasanya. Ya, tapi istimewa. Berarti istimoncrot lah ya. Iya. Subhanallah. Satu uraian sudah disampaikan sama Ustaz Rogar, monggo ditambahin lagi kesan dan pesannya Habib tentang generasi muda dalam pemahaman ilmu Islam. Monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Islam itu adalah agama yang percaya, tidak percaya, agama yang diperjuangkan dan tokoh-tokohnya itu adalah para pemuda. Orang nggak tahu dengan ini saya kasih sedikit lah, mungkin singkat aja. Para sahabat Nabi pada saat pertama kali dia masuk Islam, nggak ada yang lebih umur dari 30 tahun. Pertama kali masuk Islam itu, namanya As-Sabiqun al-Awwalun, 10 sahabat pertama masuk Islam itu nggak ada yang umurnya lebih dari 30 tahun. Bahkan Sayyidina Zubair bin Awam umur 15, Talha bin Ubaidillah 16, Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada yang bilang 14 tahun, ada yang bilang 13 tahun ketika masuk Islam pertama kali. Itu anak muda semua itu. Kemudian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas umurnya 19 tahun. Kemudian astagfirullahaladzim, Sayyidina sahabat Utsman bin Affan ya. Umurnya segituan itu, umur belasan-belasan semua itu. Para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar 28, lebih tua, agak tua. Lebih tua lagi Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar sudah Abu Bakar cuma jarak 2 tahun sama Nabi. Kalau Nabi Muhammad dapat wahyu umur 40, berarti Sayyidina Abu Bakar umur 38. Jadi 2 tahun sama Nabi. Tapi masih muda, hitungannya orang umur 38 kan masih muda itu kan. Ya, saya segini masih muda. Masih produktif. Nambah mana saya kuat ya. Enggak, pemirsa ngaku-ngaku ini. Kelahiran 65 sebetulnya. Masya Allah. Kestabu ya. Masya Allah, Muhammad. Jadi Islam itu adalah agama yang diperjuangkan oleh para pemuda. Maka anak-anak muda jangan merasa Islam ini agamanya orang tua. Teman-teman Gen Z atau teman-teman generasi anak-anak muda zaman sekarang jangan merasa Islam agamanya orang tua. Islam ini agamanya semua umur, meskipun memang awalnya diperjuangkan oleh anak-anak muda. Sehingga pikirannya masih kritis, masih tajam pola pikirnya, jadi jangan nunggu tua baru tobat. Tobatlah dari sekarang, jemputlah hidayah. Dan jadilah seorang muslim yang kafah dalam perjalanan mulai dari sekarang sampai nanti akhir hayat. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi seorang muslim yang kafah. Sekian itu mungkin Barinto. Matur nuwun Habib ureanya, matur nuwun penjelasannya Ustaz Rogar. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini hanyalah terbentuk dari koma, bukan titik. Karena bicara koma itu pasti ada kelanjutannya. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini juga akan bersambung di edisi berikutnya dengan tema-tema yang tentunya bisa memberikan hidayah untuk pemirsa Pakat ini semuanya. Maka dari itu saya akhiri perjumpaan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat untuk pemirsa Pakat TV semuanya. Dan nanti kita ketemu di episode yang ke-26 dengan Jolenden, dengan Gus Tar
beliau-beliau ini. Amin. Beliau akan memberikan tausiahnya lewat hiburan Jawa Lenden di edisi ke-26. Tentunya dari saya, inilah banyak kesalahan, banyak sesuatu yang harus diperbaiki. Itu dari saya, karena kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu. Matur nuwun Habib. Sami-sami. Apa itu nggih, Pak? Mboten sanget. Nggih, kathah nggih.